kita kembali Indonesia. Yang pertama kita harus cipta Indonesia. Terima kasih kalian senior-senior kita yang sudah sukses. Ada yang sudah jadi TNI, Polri, pejabat pemerintah sampai ke luar negeri. Berdiri, 3 dulu. Masih konsentrasi. Terima kasih ya. Duduk semua, tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Dulu semuanya betul. Saya bilang kalau tepuk tangan, kalau saya terus begini, berarti tepuk tangan jangan berat. Tepuk tangan dulu. Kalau udah begini berarti berat. Nama saya Alinus Bangka Sersan 1, asal Satuan Komitmen 09 Cimahi, Koramil Gunung Halu. Ya. Kemudian kota asli Gunung Halu. Saya asli dari Gunung Halu ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila, lulusan dari SMP Gunung Halu. Itu pelajaran saya yang pertama adalah kedua, yang kedua perlunya wawasan kebangsaan dan nilai negara, yang ketiga kebangkitan nasional, yang keempat pilar konsensus kebangsaan, yang kelima etika dalam pergaulan dan yang keenam penutup. Mewujudkan detail perkara nasional Indonesia dan negara yang adaptif melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan guna membentuk masyarakat yang berkarakter, ya. Kemudian yang berwawasan kebangsaan, ya. Di situ jelas yang membentuk masyarakat yang berkarakter, yang punya etika bagus, akhlaknya bagus, kira-kira orangnya pinter, gelarnya sampai S dan sebagainya, tetapi dia tidak punya karakter, tidak punya etika, kira-kira bagus nggak gimana? Bagus kan dia? Berarti yang paling penting adalah karakter atau etika. Itu. Ini yang saya tekankan kepada adik-adik sekalian. Nanti adik-adik akan sekolah di sini, berarti adik-adik harus menghargai senior yang ada di sini. Kelas 2 untuk kelas 3. Apalagi sama para guru. Guru itu adalah orang tua. Jangan sampai diajak berantem. Ya. Jangan sampai dibully gurunya sendiri. Berarti dia itu berdosa besar. Tidak punya etika, tidak punya tidak punya nah kira-kira betul. Berarti yang saya tekankan di sini adalah tentang etika, tentang akhlak kalian, khususnya di dalam lingkungan sekolah ini kepada guru maupun kepada kakak kelas. Apalagi berarti rumah ada orang tua kita di situ. Jangan sampai orang tua gara-gara dikasih HP atau pulsa dan sebagainya sampai orang tua kita masih banyak kejadian-kejadian di luar. Orang tuanya dipukul, kira-kira pantas gak seorang anak terhadap orang tua
etika dan akhlak. Saya jaga. Tadi ada yang dari orang SMP apa atau yang dari pesantren. Di sini silakan turunkan kepada teman-temannya. Ya, kita harus beretika dan berakhlak. Alasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina, membentuk komponen masyarakat Indonesia yang berkepribadian. Komponen bangsa Indonesia. Kita ini adik-adik kita merupakan komponen bangsa Indonesia berkepribadian. Kemudian, nah tadi yang saya ini kan berakhlak mulia, benar tak? Kemudian kita disekolahkan oleh orang tua kita itu disiplin. Setelah keluar dari sini kita pakai aplikasikan. Oh saya sama guru itu ngajarin ini tentang kedisiplinan, pakai dari rumah. Karena suatu saat kalau kalian sudah keluar dari sekolah, kalian itu akan membawa dengan masyarakat. Kalau kita mempunyai disiplin yang luar biasa, berarti kita akan dipakai oleh masyarakat dengan tadi akhlak mulia. Kemudian terampil dan berjiwa kesatria. Terampil di sini saya tidak intinya isi. Maksudnya isi apa? Bukan pakai duit, bukan. Isi ilmu bakat kita. Karena dengan ilmu kita pergi kemanapun mudah kan? Akan mudah kan? Contoh sampai presiden yang tadi dia berprestasi, ya. Karena dia sering mengisi ilmu-ilmunya dari gurunya itu diperhatikan dengan mereka sampai dia berprestasi, punya beasiswa, dia dengan Ireland atau di Jerman atau di Australia. Itu karena dia ilmu. Orang sudah bilang asal-asalan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk TNI sendiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Silakan tadi. Ini ada program-program unggulan. Nah, yang pertama TNI menunggu dengan air. Kalau mungkin sering nonton YouTube atau di TV, ya, Bapak Kasar itu termasuk Bapak air disebutnya. Ketika di NTT, ada yang pernah ke NTT dulu? NTT perbatasan itu Timur. Ada yang pernah ke sana? Di sana itu satu daerah kekeringan. Dengan hadirnya angkatan darat di situ, beliau ketika waktu itu menjadi pangdam Guyana, beliau membuat inovasi supaya air itu sampai ke rumah-rumah masyarakat. Sekarang alhamdulillah masyarakat sudah bisa menikmati dengan program unggulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian yang kedua, beliau yang sekarang dijalankan kepada kami para pemirsa yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini penting. Ketika pangan kita hancur, amburadul di dunia ini atau di negara Indonesia lah khususnya, kira-kira kalian bisa makan nggak? Nggak ada beras, nggak ada jagung, nggak ada gandum dan sebagainya. Lapar nggak kan? Ketika manusia dalam suatu negara udah kelaparan, kira-kira negara itu akan kacau berubah. Pasti akan terjadi kekacauan. Ekonomi tidak akan jalan. Makanya Pak Presiden menyampaikan kepada Menhan, sekarang program ketahanan pangan harus berjalan karena RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Kemudian di sini jelas Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dasar kami laksanakan tugas di daerah. Yang ada dasarnya kami ada di wilayah ini. Pengertian dengan negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tadi sudah dibahas Pancasila. Apapun kita itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini dua pilar yang sangat luar biasa di negara kita, Pancasila dan Undang-Undang. Nah, ini yang dikembangkan dalam negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jangan mentang-mentang sekarang sudah perkembangan teknologi dan sebagainya, kita cinta negara luar. Maka kita kembali Indonesia. Yang pertama kita harus cinta Indonesia, yaitu cinta tanah air. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kita sadar, bangsa saya bangsa Indonesia. Saya harus mempertahankan biar tidak dirongrong oleh negara-negara luar. Ya, kalau negara luar sudah menolong negara kita, bagaimana? Kita mau hidup nyaman tidak bisa. Nanti tidak bisa mengotoran diri, tidak bisa menjalannya. Kalau dibangun sama bangsa. Kemudian yang ketiga,
yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sekarang Pancasila sudah mulai diganggu, ya. Pancasila sekarang sudah mulai diganggu. Kenapa? Biar diganti ideologi negara menjadi ideologi komunis. Wajib dan harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena mungkin nanti suatu saat adik-adik keluar di masyarakat, ada yang menjadi RW, lunturnya jiwa nasionalisme diperolehkan. Dia berjiwa nasionalis itu sudah luntur, nggak punya jiwa nasional. Kemudian moralitas bangsa menurun. Di sini ada poin-poinnya. Karena korupsi atau KKN itu adanya pornografi, kemudian narkoba, yaitu dengan seks bebas. Saya titip kepada adik-adik sekalian, jangan sampai yang nomor 3. Nah, mengapa wawasan kebangsaan begitu penting bagi bangsa dan negara? Yang pertama, konflik elit yang berkepanjangan. Karena data keadilan saudara. Kalau saya di daerah perlu apa? Ini adanya konflik elit yang berkepanjangan. Itu adalah tanda-tanda kehadiran suatu negara. Siapa yang bisa mempertahankan? Anda semua di sini. Ya. Kemudian yang kedua, krisis ekonomi yang tidak terselesaikan. 98, ada yang sudah lain 98? Ya, tahun 98 itu awalnya dari krisis moneter, ke krisis ekonomi, harga jual lebih mahal, ya, dolar jadi mahal pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah pudarnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Sudah tidak ada rasa bangga, nasionalisme sudah tidak ada. Ini salah satu tanda-tanda kemunculan suatu negara. Jadi berperannya ideologi sebagai pemersatu bangsa. Ideologi kita, ideologi negara bangsa siapa? Pancasila ini sebagai pedoman dasar negara kita. Kemudian yang kelima, ini jaraknya, jarak ini, yaitu hancurnya soliditas angkatan bersenjata. Kalau kita mungkin ada, lalu negara kebersamaan dalam permusyawaratan. Jadi setiap ada masalah bermusyawarah, jangan langsung rusuh, jangan langsung demo. Nah di sini demokrasi kedaulatan. Yang terakhir, kesejahteraan sosial. Dan kesejahteraan sosial, contoh sungai kejadian misalnya seperti apa? Wah, mikir dulu. Karena dari Bogor pasti jauh perjalanan. Ini belum nyampe. Lanjut, kedua, manusia dan adil yang beradab. tiga, Kesatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anda. Saya mengetes Bapak. Namanya siapa? Namanya? Jangan tiris, jangan tiris. Atau udah kata 15 menit. Ayo. Jadi? Siap. Luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan. Ada semua yang harus semangat. Jenuh suntuk betul ya, mendengarkan pengarahan dari berbagai pihak, ya kan? Dari pihak pemerintahan, mungkin kecamatan, ada dari desa, dari pihak kesehatan, dari puskesmas, dari pihak TNI Polri. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, siapapun yang memberikan ilmu wawasan kepada adik-adik sekalian, menjadikan bekal adik-adik menempuh cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga SMK Pugu ini bisa membawa kalian menempuh cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Itu semua tergantung